Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, ada hal yang menarik untuk kita bahas di video kali ini terkait Ali Jindan, Habib Ali Jindan. Kemudian banyak melakukan pengklaiman. Di cuplikan video kali ini saya akan memperdengarkan ke sahabat-sahabat semua bagaimana dia kemudian mempelesetkan sejarah soal perjuangan para ulama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita dengarkan dulu bersama-sama ya. Dari mana asal merah putih? Itu fatwa dari Al-Habib Salim Al-Jufri, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu, saudara. Kemudian siapa yang membakar semangat perjuangan masyarakat di kala itu? Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Saya punya kakek, saudara. Tapi kalau bukan hak miliknya, jangan dizinahi. Kalau bukan haknya, jangan dimiliki. Sekarang ini apa yang tidak diakui? Bendera merah putih diakui, katanya leluhurnya yang menyarankan. Bendera merah putih, sebelum lu datang kemari Majapahit sudah menggunakan merah putih. NU diakui. Lu kemana Syekh Nawawi? Adabnya itu kemana? Syekh Nawawi yang punya racikan ini, Syekhona Khalil. Apalagi yang tidak diakui? Masya Allah, Surabaya diakui. Gimana? Kita sudah dengarkan sendiri bagaimana Ali Jindan kemudian berkor-koar menjelaskan soal sejarah kebangsaan, sejarah perjuangan, yang kemudian menyampaikan kepada kita semua bahwa yang berjuang adalah kakeknya beliau. Hanya itu yang disebutkan. Terus bagaimana perjuangan dari ulama-ulama kita yang lain? Tadi ada yang kemudian mengomentari pandangan dari Ali Jindan soal sejarah yang dia sampaikan. Kalau kita lihat dari video yang barusan itu, yang saya putarkan tadi, Ali Jindan berada pada pengajian di hadapan jamaah menjelaskan soal sejarah seperti ini. Ini datanya dari mana? Referensinya dari mana? Bendera merah putih diklaim lah. Kemudian tadi ditimpali lagi bahwa merah putih sebelum kemerdekaan. Jauh dari itu. Majapahit sudah pakai. Majapahit sudah pakai. Coba sahabat-sahabat bisa searching sendiri, cek sendiri kebenarannya. Di abad keberapa Majapahit berjaya dan kemudian menggunakan merah putih itu. Kemudian dengan santainya Ali Jindan berkomentar, memberikan ceramah sejarah seperti itu. Datanya dari mana? Referensinya dari mana? Menjelaskan soal kakeknya yang berjuang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus bagaimana dengan Hadratus Syekh yang pada waktu itu memperjuangkan kemerdekaan kita, atau berjuang pada saat itu bersama dengan santri di Surabaya yang kita kenal sampai hari ini sebagai resolusi jihad? Kenapa nggak disebut? Kenapa Hadratus Syekh nggak disebut? Lebih fokus menjelaskan soal nenek moyangnya. Ingat, kasus Ali Jindan belum selesai. Bagaimana dengan Syeda Salim? Bagaimana dengan perempuan-perempuan yang kemudian pernah menjadi korbannya Ali Jindan? Urus itulah. Jangan sibuk mempelesetkan sejarah. Tapi perilakunya kemana-mana itu tidak mencerminkan orang yang kemudian layak untuk membicarakan soal agama dan lain sebagainya. Apalagi menyandang gelar sebagai cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat kurang tepat. Jadi kalau menjelaskan sejarah ya jangan putus,
jangan sepotong-sepotong supaya kesannya tidak mempelesetkan sejarah. Coba sampaikan datanya dari mana, referensinya dari mana. Merah putih, dari mana datanya? Sampaikan. Kan lebih keren begitu kan. Jadi tidak hanya mengklaim, bahaya. Klaim merah putih lah. Ya belum lagi klaim-klaim makam. Klaim nasab. Klaim pahlawan kakeknya yang memerdekakan atau berjuang sebelum kemerdekaan. Pakai data, pakai referensi, belajar. Saya bukan ahli sejarah, tapi rasa-rasanya keliru kalau ketika Ali Jindan menyampaikan sejarah seperti ini. Keliru saya bilang. Jadi silakan sahabat-sahabat yang mungkin lebih mengerti, lebih paham, lebih tahu soal sejarah, komentar. Bagaimana pandangan kalian? Orang-orang seperti ini jangan didiami. Dikanterlah. Kita punya kebesarannya kita, negara kita, sejarah panjang negara kita punya kebesaran sejarah itu. Jangan kemudian karena klaim-klaiman orang-orang seperti ini itu membelokkan sejarah yang kita pahami. Mungkin itu ya. Mungkin itu yang saya bahas di video kali ini. Mungkin tidak akan terlalu panjang saya menjelaskan soal ini. Ini hanya bentuk kejengkelan pribadi lah mungkin bahasanya ya. Terkait klaiman dari Ali Jindan menyampaikan hal seperti ini, saya pikir kurang tepat ketika dia sampaikan itu di hadapan jamaah, di hadapan orang banyak. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.